Di antara bintang-bintang, Qin Yichen melihat ke belakang tiba-tiba, dan pedang ajaib di tangannya terbakar dengan api yang membara. Yang Yan, potong. Ledakan. Cahaya pedang menyapu, dan berubah menjadi naga api yang membentang puluhan ribu mil. Naga api itu mengamuk, mengubah monster yang tidak diketahui jumlahnya menjadi abu. Dan adegan ini jatuh ke mata Jin Wu Haobo, membuat matanya yang maskulin dan kejam menjadi lebih mematikan. Oke Feng Tianxing. Ketika kamu datang ke sini, kamu berani mengubah pedang menjadi bentuk naga, kan? Karena kau sangat ingin berlindung pada naga asli. Kalau begitu biarkan kau mati bersama mereka. Bunuh dia untukku. Dalam sekejap, lebih dari selusin monster kuat berkumpul untuk membunuh. Seperti yang dikatakan Hao Kui, aura mereka sangat ganas, dan tentara Dao Bao Dao mereka juga luar biasa. Untuk sementara waktu, itu menyebabkan banyak darah naga dan Phoenix terciprat di tempat. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia membuka jalan dengan pisau, dan ras monster yang dia bunuh tidak berani maju, dan mereka memiliki jalan berdarah. Senior, bajingan kecil ini yang miliaran tahun kemudian, serahkan saja padaku. Nenek moyang bertengkar dengan leluhur, keturunan, dan dendam keturunan. Bermata naga Hao Changyun dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Feng, hati-hati, aku bisa merasakan bahwa keterampilan bajingan klan monster ini jauh lebih baik daripada kita saat ini. Ratusan juta tahun sudah cukup bagi ras monster kuno untuk mempelajari lebih banyak kekuatan magis, tingkat Taoisme yang lebih tinggi, dan bahkan pencapaian alat pemurnian dan harta karun, yang terus meningkat. Ini tidak terelakkan. Lebih dari selusin keturunan ras iblis membuat Hao Changyun merasa seperti musuh besar, tapi Qin Yichen adalah dewa dengan satu pedang. Hao Changyun melihat sosok itu, dan tidak bisa menahan tercengang. Dari mana teman kecil ini berasal? Dia adalah dewa bawaan, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan ras saya. Tapi Hao Changyun memandang Kong Wu, cendekiawan muda yang mengaku sebagai murid utama istana Yan Huang. Mata naga ganda Hao Changyun muncul dengan sedih. Dia bukan orang bodoh. Sebaliknya, dengan wilayahnya, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang ruang dan waktu. Setelah ratusan juta tahun, anak-anak kecil dari ras monster purba ini menjadi lebih kuat. Mengapa? Anak bermarga Kong sangat lemah. Dan yang paling membuatnya khawatir bagi Qin Yichen adalah bahwa dalam pertempuran ini, lebih dari selusin keturunan ras monster kuno terlibat secara misterius, dan keturunan mereka hanya dua. Apakah itu Kong Wu atau Bai Guanxing? Kuncinya adalah tidak membandingkan dengan keturunan ras monster kuno ini. Hao Changyun tiba-tiba memikirkan ide yang buruk. Tetapi dia tidak berani berpikir terlalu banyak, tidak berani diganggu, karena pertempuran ini belum berakhir, dan belum ada kemenangan atau kekalahan. Ledakan. Saya melihat dewa iblis muda iblis, seperti tubuh rusa, tetapi kepalanya seperti burung dewa, dengan tanduk tajam di atas kepala, paku ekor ular, dan cetakan macan tutul di sekujur tubuh, terlihat cukup ganas. Fei Lian. Melihat ini, mata Qin Yichen berkedip, dan kemudian dia membelah dunia dengan amarah. Mati. Bum bum bum. Feng Tianxing, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan ketika menjadi Dao Jun? Alam siapa di sini tidak lebih tinggi darimu? Setan besar dari klan Fei Lian mencibir, dan sudut tajam dahinya mekar dengan cahaya iblis yang mengerikan. Ini hanya seorang Taois. Apa yang harus dia lakukan? Namun, ketika cahaya iblis bertabrakan dengan cahaya pedang, ekspresi iblis besar klan Fei Lian tiba-tiba berubah. Dia sepertinya merasa bahwa sinar cahaya pisau ini bukan hanya satu potongan, tapi berisi lebih dari 10 pedang. Pisau-pisau itu saling silang dan menyilang, dipadatkan dan dibagi, dan selalu berubah. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan supernaturalnya, dia tidak bisa lepas dari ujung pemenggalan. Ledakan. Cahaya pisau menghancurkan dengan ganas dan tiba-tiba menghancurkan tanduk iblis. Setan besar dari suku Fei Lian ingin mundur, tetapi melihat Qin Yichen menawarkan segel dewa. Pola Dao mekar di segel dewa, dan yang pertama tiba-tiba muntah darah, dan tubuhnya meledak. Jin Wu Haobo menatap matanya dan tidak bisa membantu tetapi merasa segar. Ini adalah harta Tao dari klan Fan Ming. Nah, Jenderal, klan Fan Ming adalah kaisar dan ratu kaisar surga Anda. Bahkan kaisar dan klan ratu berani membunuh. Anda menjadi lebih durhaka. Tapi Qin Yichen menyeringai, permaisuri. Apa itu? Apakah ada yang tahu? Tanda seru. Ledakan. Jin Crow Haobo sangat marah, dan tiba-tiba mengungkapkan sepasang sayap ilahi, benar-benar bertarung melawan Qin Yichen. Bum bum bum. Dan di belakang Qin Yichen, sayap ilahi emas hitam juga mekar,
Dua sayap ilahi bertabrakan satu sama lain, dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan. Namun, meskipun mereka adalah cahaya kemasan dan bahkan sayap para dewa, penguasa suku Wujin dan surga kuno sangat berbeda. Wu Duo, dewa suku Wujin, bersandar ke arah jalan emas, dengan sayap yang sangat tajam, sedangkan sayap Jin Wu Haobo terbakar dengan api yang agung. Setiap kali ada pemboman, itu datang seperti api ganas dari langit. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa dengan pertempuran, bulu ilahi dari sayap ilahi di belakangnya sedikit rusak dan jatuh menjadi abu. Qin Yichen diam-diam terkejut, meskipun Golden Crow Haobo tidak jauh lebih baik, dan darah mengalir keluar dari Divine Wing, itu tidak menghalangi harga diri yang terakhir. Ya, Jin Xixia menggunakan sayapnya untuk menenun bulu dewa ini untukmu, bukan? Kaisar Ke sangat menghargaimu. Namun, hal apa itu klan Wujin? Hanya seekor burung pipit dengan sedikit emas, berani bersaing dengan klanku. Juga, ayah mertuamu, tahukah kamu bahwa kamu ada di sini dengan klan naga asli? Tanda seru. Jin Wu Haobo menjadi semakin merajalela saat dia mengatakannya. Tetapi pada saat ini, dia melihat sayap dewa Qin Yichen menusuk secara diagonal, dan bulu ilahi terluar di kedua sisi sayap dewa langsung menghancurkan langit berbintang, menyebabkan wajah Jin Wu Haobo berubah tiba-tiba. Meskipun Golden Crow Haobo sama sekali tidak memperhatikan suku Wujin, bahkan di mata Tuan Monster kuno, meskipun suku Wujin sama dengan burung gagak emas, mereka tidak pantas dibandingkan dengan mereka. Tapi seberapa tajam sayap permaisuri Xixia dan Patriark Wujin? Selama mundurnya Jin Wu Haobo, ada lebih dari 10 monster besar yang menyerang Qin Yichen, dengan kekuatan magis yang berbeda. Beberapa di antaranya rusak parah, dan beberapa monster burung berkepala 9 sedang berlari seperti kereta. Di belakang Qin Yichen, ada Bansi yang tampak seperti burung kolibri. Bansi itu tampan dan mempesona, tetapi ekspresinya sangat ganas. Seutas jarum iblis di tangannya tampak lemah dan kecil, tetapi itu membuat tulang punggung Qin Yichen dingin. Dulu, suku mobil hantu, suku mayat Sebi, dan suku Yingzhao bahkan lebih diserang oleh suku Qin Yuan di belakang mereka. Jin Wu Haobo mencibir di sudut mulutnya. Tampaknya di sisi naga asli, hanya Feng Tianxing yang terlibat, dan Ke Wenxing, penguasa klan Kaisar Ke, tidak ada sama sekali. Hanya kamu, Dewa Pedang Bawaan, berani merajalela di depanku. Aku juga ingin bergabung dengan naga asli. Sudut mulut gadis iblis Qin Yuan terangkat dan mencibir. Untaian jarum lebah ini adalah kebanggaan klannya. Dengan satu jarum, bisa langsung menembus Dewa Pedang Bawaan ini. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke belakang dengan marah. Klan Qin Yuan adalah iblis bulu yang tercerahkan. Untaian jarum iblis ini bahkan lebih tajam dari senjata magis yang tak terhitung jumlahnya. 36 tangan kaisar. Tiba-tiba, lengan Qin Yichen mengembun menjadi lengan dewa. Lengan dewa terlipat, dan tiba-tiba mencubit dan menekan iblis itu. Ledakan. Ketajaman jarum iblis sebenarnya menyebabkan lengan Qin Yichen dari Taoisme dan Taoisme hancur dan pecah. Pada akhirnya, hanya 2 tangan dewa yang tersisa untuk menjepitnya. Namun, kilatan hijau iblis di ujung jarum membuat wajah sebelumnya tiba-tiba berubah. Setan.